Pernah nggak sih kalian lagi di sebuah ruangan, entah itu pas lagi meeting atau sekedar ngobrol santai, terus kalian sadar ada satu orang yang paling tenang di sana? Mereka ini bukan tipe yang suaranya paling keras, nggak cari perhatian, bahkan kadang keberadaan mereka kayak ketutup aja gitu sama suara-suara lain yang lebih vokal. Tapi, coba perhatiin deh. Begitu mereka akhirnya ngomong, mereka ternyata nangkep situasinya dengan jauh lebih cepat dan komentar mereka itu, boom, langsung nusuk ke inti masalah, tanpa basa-basi. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngebongkar sebuah analisis super menarik soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala orang-orang ini. Karena ternyata, kecerdasan tingkat tinggi itu jarang banget berteriak. Mereka justru bekerja dalam diam. Oke, mari kita mulai dengan mematahkan satu mitos yang lumayan besar. Kita kan sering ngira ya, kalau orang cerdas itu pasti yang paling cepat angkat tangan, ngomongnya paling lantang, dan seolah selalu butuh validasi atau pengakuan. Padahal realitasnya sama sekali nggak gitu. Orang yang benar-benar cerdas itu beroperasi pakai apa yang bisa kita sebut sebagai model gunung es. Di permukaan mereka kelihatannya santai banget, nggak buru-buru, bahkan mungkin terkesan lambat pas ngasih respon awal. Tapi kapasitas pemrosesan mereka yang masif, mesin analisis yang sesungguhnya, lagi beroperasi jauh di bawah permukaan, benar-benar nggak kelihatan sama kita. Intinya mereka itu nggak ngejar pengakuan, yang mereka kejar itu pemahaman. Dan ini membawa kita pada pondasinya, yaitu bagian 1, kekuatan dari diam yang aktif. Buat kebanyakan orang, diam itu ya pas otaknya lagi kosong atau cuma sekedar nunggu giliran buat ngomong. Tapi buat mereka yang sangat cerdas, diam adalah proses yang sangat-sangat aktif. Langkah pertamanya mereka mengamati. Nggak cuma dengerin kata-kata loh, tapi ngebaca ekspresi dan nangkep makna yang tersembunyi. Terus, langkah kedua, mereka ngumpulin semua informasi itu di dalam kepala. Nah, yang ketiga ini krusial. Mereka menghubungkan kepingan informasi baru tadi sama pengalaman masa lalu, buat ngeliat gambaran yang lebih besar. Baru deh, di langkah keempat mereka merespon. Proses inilah yang bikin mereka jarang banget salah paham. Mereka nggak asal buka mulut cuma buat ngebuktiin kalau mereka ada di ruangan itu. Sekalinya bicara, kalimat mereka itu udah matang dan terstruktur. Coba tanya pertanyaan ini ke diri kalian sendiri. Apakah kalian sering ngangguk dan setuju cuma karena semua orang di sekitar kalian juga ngelakuin hal yang sama? Pertanyaan ini benar-benar pas buat ngejembatanin kita ke poin selanjutnya. Kita masuk ke bagian 2, skeptisisme yang sehat. Yang benar-benar bikin kagum itu adalah gimana mereka punya semacam filter mental di kepalanya. Jadi, waktu ada ide baru atau opini publik yang lagi rame, mereka nggak langsung nolak, tapi yang nggak langsung ditelan mentah-mentah juga. Mereka punya skeptisisme yang sehat. Informasi baru itu diuji dulu pakai pengetahuan yang udah mereka pegang. Kenapa ini penting banget? Karena filter inilah yang nahan mereka supaya nggak gampang kebawa arus asumsi mayoritas. Berkat proses ini, mereka bisa ngelihat celah atau cacat yang tersembunyi di sebuah sistem. Atau malah sebaliknya, nemuin peluang emas yang dilewatin sama orang lain. Lanjut ke habit berikutnya, yaitu bagian 3, kesendirian sebagai ruang kerja. Jadi gini, kita harus ubah cara pandang kita soal isolasi. Buat mereka, kesendirian itu sama sekali bukan berarti kesepian. Kesendirian itu ibarat ruang kerja mental yang super esensial. Bayangin aja, kalian harus ngerakit jam tangan yang super rumit, tapi di tengah-tengah konser musik rock. Nggak mungkin bisa fokus kan? Nah, gitu juga cara mereka memperlakukan pikiran mereka. Mereka sengaja narik diri dari keramaian buat ngilangin suara-suara berisik dari luar dan tekanan sosial yang bisa merusak objektivitas. Di ruang tenang inilah, mereka nge-review keputusan, mikir ulang soal pengalaman mereka, dan nyatuin ide-ide yang tadinya berantakan jadi satu gambaran utuh. Tanpa ruang ini, pikiran mereka gampang terkontaminasi opini orang lain. Nah, sekarang kita lihat bagian 4, mendefinisikan ulang kesalahan. Gimana sih cara kerja mesin mental mereka ini pas ngadepin kegagalan? Coba renungin ini sebentar. Kebanyakan dari kita kan ngerasa malu ya kalau bikin salah. Kita otomatis jadi defensif, nyari-nyari alasan atau nutupin kesalahan itu. Tapi beda ceritanya sama para pemikir tingkat tinggi ini. Waktu mereka sadar kalau mereka salah, alarm ancaman di kepala mereka itu nggak bunyi. Yang menyala justru detektor data. Mereka bakal berhenti sebentar, ngebedah kesalahan itu, dan ngekstrak informasinya buat memperbaiki cara berpikir mereka ke depannya. Rahasia ketahanan mental mereka ada di sini. Buat mereka, nemuin kebenaran objektif itu posisinya jauh lebih tinggi daripada sekedar ngelindungin ego pribadi. Mereka itu jago banget misain antara harga diri dan kecerdasan mereka, dan ini ngebantu mereka terhindar dari jalan buntu.
Mempertahankan argumen yang salah cuma karena gengsi itu kan bikin kita nggak maju-maju, ya nggak? Dengan ngelepasin ego, mereka jadi lebih gampang nerima data baru, ngebenerin kesalahan, dan pastinya naikin level pemikiran mereka dengan cepat. Mari kita bahas bagian 5, kekuatan jeda, dan gimana proses internal ini teraplikasi di dunia nyata, apalagi pas lagi di bawah tekanan emosi. Pernah bingung nggak kenapa mereka bisa tetap tenang banget di saat krisis? Kuncinya ada di cara mereka ngerespon. Secara naluri, kita sering ngasih reaksi instan, yang pastinya didorong emosi sesaat, seringnya salah sasaran, dan bisa ngerusak banyak hal dalam jangka panjang. Tapi mereka milih pakai yang namanya jeda yang disengaja. Mereka nolak keras buat jadi reaktif. Mereka sengaja ngasih tambahan waktu sedetik atau 2 detik sebelum merespon. Jeda kecil inilah waktu emas mereka buat mencerna konteks, mikirin apa konsekuensinya, sampai akhirnya milih tindakan yang paling rasional. Keputusan besar yang tepat itu seringkali lahir dari sebuah jeda kecil yang disengaja. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 6, mesin belajar alami. Ini nih bahan bakar utama dari seluruh kerja otak mereka. Orang cerdas itu nggak ngelihat proses belajar kayak tugas atau beban yang harus diselesain. Belajar itu udah kayak denyut nadi buat mereka, sebuah kebiasaan alami. Mereka ini digerakkan sama rasa ingin tahu yang benar-benar luar biasa besarnya. Kalau kalian kasih penjelasan yang cuma di permukaan aja, wah mereka nggak bakal puas. Mereka bakal terus menggali, nanya, dan mikir sampai mereka benar-benar ngerti mekanismenya dari A sampai Z. Pengetahuan mereka itu terus berkembang karena mesin pencarian di dalam kepalanya nggak pernah dimatiin. Jadi kalau kita rangkum 6 kebiasaan mereka yang cerdas dalam diam ini, satu hal yang pengen banget saya tekanin adalah kalian sama sekali nggak butuh gen jenius buat punya ini semua. Coba deh perhatiin kata-kata awalnya. Menganggap, mempertanyakan, menggunakan, mengubah, memberi. Semua itu kata kerja teman-teman. Artinya ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa banget kita latih setiap hari. Ini bukan tentang siapa yang dari lahir udah pintar, tapi tentang siapa yang konsisten ngelatih cara kerja pikirannya. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Kalau selama pembahasan tadi kalian ngerasa, wah aku juga kadang gini nih, itu berarti fondasi kecerdasannya sebenarnya udah ada di dalam diri kalian. Pertanyaannya sekarang, mau nggak kalian mulai mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan hening ini buat ngebuka potensi pikiran kalian yang lebih dalam lagi? Atau kalian bakal biarin aja potensi itu selamanya tenggelam di bawah permukaan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, dan saya harap kalian bisa mulai nikmatin dan ngerasain sendiri betapa kuatnya sebuah keheningan. Sampai jumpa!